Kukira cupu ternyata suhu. Kata itu layak kita sematkan kepada Martin Paes yang hampir saja dibully, dicaci, dimaki, bahkan dideportasi oleh seluruh netizen Indonesia, guys. Gila, aku tadi melihat baca-baca daripada komen-komen netizen menggambarkan tentang performa si Martin Paes tadi malam atau tadi pagi itu cukup kocak, guys. Kocak kali kita bilang ya. Sebenarnya kalau kata Coach Justin ngomongnya itu bukan Martin Paes tapi Paes ya. Jadi Martin Paes. Oke, mari kita coba Martin Paes. Jujur aku bangga, mungkin bukan hanya aku, mungkin kita semua supporter Indonesia bangga melihat kita bangga ya memiliki kiper yang berkualitas, kiper yang sudah malang melintang di klub Eropa maupun Amerika, memiliki kiper yang punya jam terbang tinggi sehingga membuat timnas Indonesia terlihat lebih garang, terlihat lebih elit dan terlihat lebih menjanjikan dengan hadirnya kiper keturunan ini asal Kediri yaitu Martin Paes. Martin Paes betul menjadi pembeda pada pertandingan kali ini. Banyak orang yang sempat meragukan, ya kan, apakah Martin Paes ini layak untuk menggantikan Hernando karena Hernando kiper timnas Indonesia yang sudah kontribusi cukup banyak dan ditambah lagi Hernando juga cakep kalau masalah penyelamatannya. Sampai ada keluar statement, kalian tega melihat Hernando itu dicadangkan dengan hadirnya Martin Paes kan gitu kan. Nah, kali ini terbukti sudah kita mesti tega melihat Hernando itu dicadangkan. Kenapa? Karena kita melihat dengan hadirnya Martin Paes, dengan penyelamatannya Martin Paes menyelamatkan juga Indonesia, guys. Mungkin jika itu tidak Martin Paes, kita bisa kebobolan 2-3 gol kalau aku catat. Tapi karena memang pengalaman dan mentalitas dan ketenangan seorang Martin Paes, Indonesia terhindar dari namanya kekalahan atau terhindar dari namanya pembantaian. Bahkan dengan hadirnya Martin Paes, ya kan, Indonesia berhasil mencuri poin bersejarah, mencuri poin penting dari Arab Saudi. Justru dengan hasil seri ini Arab Saudi merasa mereka itu seperti kalah. Seri ini seperti seakan-akan mereka kalah. Kenapa? Karena mereka itu bermain di kandang sendiri yang notabene di hadapan pendukung mereka sendiri seharusnya mereka bisa mencuri poin penuh. Tapi Indonesia karena sudah banyak berlatih dengan Coach Sintayong dan sudah banyak mendatangkan pemain diaspora dapat mengimbangi permainan Arab Saudi, bahkan di babak pertama sempat lebih unggul dari segi kolektivitas permainan tim daripada Arab Saudi, guys. Dan ini tidak lepas daripada kontribusi siapa lagi kalau bukan Ketua Umum PSSI kita Pak Erick Thohir. Karena jasa Pak Erick Thohir dan jajarannya sehingga Martin Paes langsung bisa diturunkan, langsung bisa debut melawan Arab Saudi. Ini merupakan debut yang manis bagi Martin Paes. Bayangkan jika tadi itu tidak Martin Paes kipernya, waduh, gawat kita. Ini menjadi debut yang cemerlang, debut yang indah bagi Martin Paes karena di debutnya berhasil mengantarkan Indonesia atau mencuri 1 poin atas tim tuan rumah Arab Saudi. Hampir saja ya halaman Instagram atau akun Instagram daripada Martin Paes itu dipenuhi dengan bulian, hampir saja diserang oleh netizen Indonesia, hampir aja dibully netizen Indonesia karena sempat Martin Paes melakukan yang namanya blunder, yaitu mentekel bek lawan sehingga menghadiahkan penalti ke atas Arab Saudi. Sempat seluruh supporter Indonesia itu bisa kita bilangnya deg-degan karena itu sudah babak kedua, hampir di menit-menit akhir babak kedua. Tapi mungkin karena Martin Paes udah lama nggak megang bola ya, Martin Paes nggak nampakkan skillnya. Terakhir kayaknya ini mungkin menjadi lahan dia, ini menjadi kesempatan dia untuk unjuk gigi atau mungkin kita bilang untuk pamer skill dia, untuk pamer kekuatan dia. Dan terbukti tendangan daripada Salim ya
pemain nomor 10 daripada Arab Saudi ini dapat digagalkan dengan ciamik oleh Martin Paes. Masya Allah, Martin Paes. Ini betul-betul gile. Bahkan pemain Arab Saudi, sang eksekutor Salim itu, dia itu merasa nggak percaya tendangannya itu bisa ditepis oleh Martin Paes. Martin Paes seakan-akan itu menjadi superhero bagi Indonesia. Dan yang paling kecewa adalah seorang pelatih daripada Arab Saudi, yaitu Roberto Mancini. Roberto Mancini seakan-akan tak percaya apa yang ia saksikan pada malam itu. Bisa-bisanya tim Indonesia berhasil mencuri 1 poin. Bisa-bisanya tim Indonesia bisa merepotkan tim yang pernah mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 di Piala Dunia kemarin. Bisa-bisanya tim yang berperingkat 150-an dapat 130-an dapat menahan imbang di kandang seorang tim atau seorang negara yang berperingkat 50-an. Nah, inilah dia yang namanya sepak bola. Sepak bola tidak bisa dihitung oleh matematika. Sepak bola tidak bisa kita tambah-tambah, kurang-kurangkan atau bagi-bagikan. Dan terbukti sepak bola itu bulat. Bola itu bulat, apapun bisa terjadi. Dan terbukti Indonesia dapat dapat menahan imbang Arab Saudi. Bahkan hampir saja Indonesia menang. Kalau saja umpan strike itu berhasil sampai di kaki Ragnar. Ya, mungkin kita sebagai timnas Indonesia dalam beberapa hari ini akan mengalami yang namanya euforia yang cukup mendalam. Ditambah lagi dengan pemain kita yang sudah makin naik level ya. Karena level kita juga kayaknya udah nggak layak lah kita main di AFF ya. Kayaknya AFF kayaknya langsung juara kita kalau pemainnya itu yang sekarang ini kita turunkan. Maka bisa jadi kita pecah telur lah kalau misalnya menghadapi Thailand, Vietnam dan sebagainya. Dan kita akan langsung juara AFF. Bisa jadi 10 tahun beruntun